Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas mengenai infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah. Adapun beberapa hal yang kita bahas, yang pertama adalah kita akan melakukan sedikit overview mengenai saluran pernafasan bagian bawah, kemudian farmakoterapi mengenai bronkitis dan pneumonia. Jika kita melihat pada video ini, pada bagian ini adalah trakea. Kemudian di sini ada bronkus, bronkiolus, percemanan bronkiolus, di mana di ujung-ujung bronkiolus itu ada alveoli yang kita lihat tadi. Nah, jadi diperhatikan ada trakea, kemudian bronkus, kemudian ada bronkiolus, percemanan dari bronkus. Nah, di ujungnya ada alveoli, di mana pada bagian ini dinamakan saluran pernafasan bagian bawah. Untuk fungsinya, silahkan fungsi dan mekanisme kerja dari saluran pernafasan ini dapat diingat kembali atau dapat dibuka kembali pelajarannya mengenai ilmu faal atau anatomi dan fisiologi manusia pada semester pertama. Nah, pada farmakoterapi infeksi LRTI ini, low respiratory tract infection, sebelum kita melangkah ke penyakit, maka kita membahas sedikit mengenai normal flora, ya, normal flora yang ada di saluran pernafasan. Mengapa seperti itu? Karena kebanyakan infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah adalah infeksi kiriman atau perpindahan mikroorganisme yang ada pada saluran pernafasan bagian atas menuju ke saluran pernafasan bagian bawah. Nah, di anterior nares ini itu ada beberapa mikroorganisme, ya, seperti Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan spesies dari Corynebacterium. Dengan karakteristiknya yaitu untuk Staphylococcus epidermidis dia adalah anaerobik, ya. Kemudian dia adalah gram positif dan berbentuk vokal. Kemudian Staphylococcus aureus dan Corynebacterium species itu dapat dilihat pada slide. Nah, kalau kita melihat dari mikroorganisme yang ada pada anterior nares ini, itu rata-rata adalah gram positif. Nah, kemudian kita menuju ke bagian bawah, bagian nasofaring dan orofaring, itu ada beberapa, ya. Silahkan untuk karakteristiknya nanti diisi sendiri atau dicari oleh setiap mahasiswa. Nah, ini sengaja saya merahkan untuk Streptococcus pneumonia karena nanti akan menjadi pembahasan tersendiri untuk farmakoterapi infeksi pada bagian ini. Nah, sekarang kita masuk kepada penyakit bronkitis, di mana penyakit bronkitis ini akan kita bagi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronik. Kita melihat dari definisi bronkitis, ya, dari asal katanya bronkitis, ya, yaitu inflamasi yang terjadi pada bronkus atau bronki, ya, terjadi inflamasi. Kemudian pada akut bronkitis, ya, dari kata akut, ya, dari kata akut, ya, kita bandingkan dengan jadi tipe bronkitis yang tipenya short atau pendek dan tidak gawat, ya, tidak gawat. Adapun simptomnya itu demam dan batuk yang produktif atau berlendir. Nah,
ketika akut bronkitis ini berulang, ya, maka dapat eh, berlanjut atau mengindikasikan terjadinya kronik bronkitis. Nah, untuk penyebab terbesar dari bronkitis kronik ini, ya, bisa terjadi karena virus, ya, apakah influenza A, B, RSV atau para influenza virus. Kemudian ini yang umum, kemudian yang jarang adalah virus penyebab cold atau yang kita biasa katakan di Indonesia batuk pilek, ya. Penyebabnya adalah rhinovirus dan coronavirus. Nah, harus diperhatikan di sini coronavirus yang dimaksud di sini bukan coronavirus SARS-2 ya atau yang penyebab COVID-19 tapi coronavirus yang pertama. Nah, bagaimana dengan tanda dan gejalanya ya? Nah, tanda gejalanya untuk batuk ya, untuk akut bronkitis ini pada awal-awal terkena itu batuknya non produktif atau batuk kering. Kemudian semakin lama dia akan menjadi batuk yang produktif atau berdahak. Di mana durasi dari penyakit ini kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Kemudian demamnya pun itu tidak demam tinggi ya, biasanya di bawah 39 derajat. Nah, ini karakteristik yang umum pada akut bronkitis. Nah, untuk tujuan terapi ya, tujuan terapi yang pertama kita lihat di sini ada gambar ya, provide comfort. Jadi uh, mostly itu kita menangani gejalanya ya, mengurangi gejala dari pasien maupun kita eliminate dari symptoms ya. Jadi kalau lihat sini banyak minum dan melegakan pernafasan yang tadi yang tersumbat. Nah, kalau kita lihat terapi farmakologinya, ya, dia termasuk self-limited disease atau dengan kata lain penyakit ini bisa sembuh sendiri, ya. Jadi tanpa obat pun dia dapat sembuh sendiri kalau dia akut bronkitis. Nah, maka obat-obat yang digunakan adalah seperti antitusif, ya. Tapi ini adalah tanda seru nanti kita bahas. Kemudian jika demam diberikan antipiretik, ya, bisa paracetamol, bisa ibuprofen ataupun dengan aspirin. Nah, ini jaga tanda seru. Kemudian untuk jika terasa terasa sesak, ya, bisa menggunakan B2 reseptor agonis secara inhalasi maupun kortikosteroid. Nah, sebagai farmasis ya, kita harus perhatikan bahwa kita harus mengetahui bahwa batuk itu bukan penyakit tetapi respon terhadap penyakit di mana Allah menciptakan respon batuk itu untuk mengeluarkan jika ada kuman atau benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, jadi hati-hati pemberian antitusif untuk batuk yang produktif ya, sehingga kumannya tinggal di dalam. Kemudian untuk antipiretik ya, khususnya untuk aspirin ya, hati-hati utamanya pada anak-anak ya, dengan efek samping yang Cushing syndrome ya. Kemudian jika menggunakan kortikosteroid untuk sesaknya hati-hati juga ya, karena penggunaan kortikosteroid itu adalah imunosupresan sehingga dapat menurunkan sistem imun dari tubuh. Nah, inti farmakologi terapi farmakologi dari akut bronkitis adalah itu mengeliminasi simptom dan membuat nyaman pada pasien karena penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, kita melangkah ke bronkitis yang kronik ya. Jadi seringkali bronkitis kronik ini adalah lanjutan atau perburukan dari COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease ya, di mana adanya iritasi bronkial akibat penyakit
COPD ini, atau dalam bahasa Indonesianya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Ya, silakan dicari satu-satu istilahnya. Jadi sebelum saya lanjutkan lagi, jika ada istilah-istilah asing yang terdengar pada video atau pada paparan slide, jangan dilanjut dulu, silahkan di pause, kemudian dicari istilahnya, pengertiannya dalam bahasa awam, kemudian jika telah mengerti, silahkan lanjutkan videonya kembali. Baiklah, jadi perbedaan dari kronik bronkitis dengan akut bronkitis yang pertama adalah masalah waktu, jadi berlangsung minimal 3 bulan, ya, di mana dalam 3 bulan itu terjadi 2 tahun berturut-turut, ya, dari misalnya selama 2 tahun dia ada gejala bronkitis kronik ini, yaitu peningkatan sekresi dan produktif cough, ya, peningkatan sekresi mukus dari batuk, ya. Nah, tetapi ada juga beberapa yang harus diperhatikan di sini, yaitu pulmonary emphysema, ya, yang disebabkan oleh inhalasi jangka panjang oleh substansi-substansi yang bersifat iritan atau yang dapat mengiritasi. Nah, kita lihat dari kronik bronkitis untuk etiologi atau penyebabnya. Yang pertama bisa disebabkan oleh COPD, kemudian dari paparan asap rokok, kemudian bisa jadi dari bakteri. Nah, beberapa bakteri di sini kita lihat dari insiden yang terbesar ke yang terkecil, ya. Paling umum adalah disebabkan oleh Haemophilus influenza, ya, di mana karakternya dia adalah gram negatif dan berbungkus dan sifatnya adalah anaerobik yang fakultatif. Ya. Kemudian ada beberapa dan yang paling jarang adalah Pseudomonas aeruginosa, ya, di mana Pseudomonas aeruginosa ini merupakan salah satu flora yang ada di perut, ya, yang ada di gastrointestinal, dan dia bersifat gram negatif, ya, dan bersifat aerobik, tetapi dia juga dapat bersifat atau dapat tumbuh anaerob, ya, dengan adanya nitrat. Nah, jadi untuk yang di paru-paru, ya, itu hati-hati dengan yang aerobik. Nah, kemudian beberapa gejala dan tanda, ya, gejala dan tanda. Yang pertama adalah gejala dan tandanya adalah peningkatan sputum, ya, atau dahak, ya, kemudian batuk, kemudian pada advanced stage atau tingkat keparahan yang tinggi dapat terjadi cyanosis. Dapat terjadi cyanosis. Silahkan dicari cyanosis itu apa. Di pause dulu, ya. Nah, kemudian physical examination yang dilakukan oleh dokter biasanya untuk pemeriksaan paru-parunya secara auscultation, ya, menggunakan stetoskop, ya, itu dapat mendengar beberapa jenis bunyi paru, ya. Ada expiratory rales, ada ronki, ada wheezing, ya. Nah, tapi untuk physical examination itu adalah ranah dari dokter. Kemudian pemeriksaan chest radiograf juga, ya. Kemudian tes laboratorium bisa terjadi eritrositosis, ya, atau peningkatan eritrosit, ya, khususnya pada advanced disease atau tingkat keparahan yang tinggi. Kemudian pulmonary function test, ya,
ada penurunan kapasitas vital, vital capacity dari paru-paru, kemudian prolong expiratory flow, ya, expiratory flow yang panjang. Nah, untuk tujuan pengobatan dari kronik bronkitis ini, yang pertama adalah mengurangi keparahan dari gejala-gejala kronisnya, ya, untuk menyamankan pasien. Kemudian memperbaiki jika ada acute exacerbation, ya, memperbaiki itu. Kemudian eh, target yang ketiga adalah kita menghilangkan atau memperlama gejala tersebut bisa muncul kembali, atau eh, mencegah supaya perburukan tidak terjadi. Nah, kita lihat di sini untuk farmakoterapinya. Jadi yang pertama, jadi ASCB ini adalah acute exacerbation chronic bronchitis. Jika ada pasien dengan kecurigaan ASCB ini, ya, ada dua yang harus di assess. Yang pertama, symptoms yang spesifik, ya, simptom-simptom spesifik dari acute exacerbation ini. Yang pertama adanya dyspnea, ya. Kemudian peningkatan dari batuk, peningkatan sputum, ya, produksi, ya, peningkatan produksi atau purulens, ya, purulens itu seperti nanah yang dapat mengganggu kegiatan normal dari pasien. Ya, ada 1, 2, 3, ya. Kemudian asesmen yang kedua adalah lihat faktor resiko dari pasien. Yang pertama dari usia, ya, tingkat keparahan dari COPD, kemudian berapa lama terjadi perburukan ini. Kalau lebih dari 4 exacerbation per tahun, itu masuk kategori penambah 1 risk factor. Kemudian penyakit kardiak atau penyakit jantung. Kemudian faktor risiko yang lain adalah apakah pasien menggunakan oksigen di rumah, apakah pasien menggunakan antibiotik, ya, pada 3 bulan terakhir, apakah pasien baru-baru ini menggunakan kortikosteroid. Nah, peran farmasis di sini kalau di rumah sakit, jika ada pasien masuk, maka peran yang paling penting adalah mengetahui penggunaan obat-obat pada pasien sebelum masuk di rumah sakit, ya. Jadi kalau ada pasien dengan diagnosis sementara atau dugaan ke kronik bronkitis, maka yang harus kita lihat adalah fokus ke antibiotik, penggunaan antibiotiknya, kemudian penggunaan kortikosteroid dari pasien. Kemudian setelah diakses, maka kita berpindah ke sini, ya. Jika simptomnya minimal, yang ini, ya, minimal simptom. Jika simptomnya minimal, misalnya dyspnea tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu parah, kemudian batuknya juga tidak seberapa, dan tidak ada risk factor, ya, tidak ada risk factor ini, maka treatment apa yang dilakukan? Tidak ada farmakoterapi, tidak ada pemberian obat, ya. Apa yang dilakukan? Istirahat, ya. Untuk farmakoterapinya simptomatik. Jadi apa simptom yang muncul diberikan, ya. Kemudian diobservasi, ya. Kemudian jika treatment yang di atas tidak adekuat, ya, tidak cukup, maka dievaluasi untuk sputum kultur, dilakukan kultur untuk sputumnya. Nah, itu untuk yang minimal simptom dan tidak ada risk factor. Nah, kemudian bagaimana dengan kategori yang dua? Kategori yang dua. Nah, jika simptomnya banyak, ya, prominent simptom dan tidak ada risk factor,
faktornya tidak ada, ya, tapi semua simptomnya muncul, maka dia dikategorikan dapat biasa dokter mendiagnosis bahwa dia simple chronic bronchitis. Apa yang digunakan? Yang digunakan adalah antibiotik oral. Ya, obat-obat apa yang digunakan ini generasi kedua dari makrolida, ya, asitromisin, klaritromisin. Ya, dengan asitromisin, klaritromisin ini adalah eh, spektrumnya lebih luas dan mempunyai parameter farmakokinetik yang lebih bagus daripada eh, makrolida generasi yang pertama, ya, seperti erythromycin. Nah, kemudian alternatifnya yang lain dapat diberikan apa? Generasi kedua dari cephalosporin, yaitu cefuroxime, ya, atau generasi ketiga dari cephalosporin, yaitu cefixime. Nah, mohon juga diperhatikan di sini di akhir penjelasan nanti akan ada catatan khusus di mana mahasiswa, karena di sini membahas banyak antibiotik, banyak mikroorganisme, maka mahasiswa itu harus mengenal antibiotik dan mikroorganisme yang ada pada paparan video kali ini, sehingga diharapkan dapat menyimak baik-baik, atau kalau tidak sambil menyimak, jika ada yang tidak dipahami di pause, kemudian dicari maksudnya apa, kemudian dilanjutkan videonya, atau bisa diputar balik dan sebagainya. Nah, kemudian jika respon tidak adekuat lagi, tidak mempan, tidak memperbaiki, maka dilakukan evaluasi sputum, ya, dilakukan kultur sputum. Nah, dengan kategori yang ketiga, jika simptomnya banyak, ya, ada simptom ini, kemudian ada risk factor ini, ya, maka disebut dia complicated chronic bronchitis. Ya, dalam kategori ini ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, pasien di rawat jalan atau pasien dirawat inap. Pasien di rawat jalan jika risk faktornya lebih dari 2 dan force expiratory volumenya, ya, volume ekspirasi itu di bawah dari 50%. Tes FEV1, ya, di bawah 50%. Ya, dengan normalnya adalah 8, di atas 80%. Nah, kemudian dia disarankan untuk rawat inap jika sama lebih dari 2 risk factor, kemudian simptomnya berat, ya, kemudian sputum, ya, sputumnya dengan purulen yang konstan, ya, dengan yang spesifik adalah FEV1-nya di bawah 35%, ya, lebih rendah, ya. FEV1 ini adalah kapasitas volume dari paru. Nah, kemudian untuk yang rawat jalan bisa diberikan antibiotik oral, ya, antibiotik oral, yaitu generasi kedua dari macrolide atau biasa disebut azalide, ya. Kemudian generasi kedua dan ketiga cephalosporin, atau bisa doxycycline, amoxicillin, maupun cotrimoxazole, trimethoprim, dan sulfamethoxazole. Nah, harus diperhatikan juga, maaf, harus diperhatikan beberapa referensi menuliskan TMP/SMX itu untuk mewakili dari trimethoprim dan sulfamethoxazole, atau menuliskan cotrimoxazole, ya, itu juga sama, sehingga harus diperhatikan. Ya. Kemudian jika rawat inap, maka diberikan antibiotik terapi, yaitu fluoroquinolone, ya, beta-lactam dan beta-lactamase inhibitor, ya. Jadi kombinasi antara beta-lactam dan beta-lactamase inhibitor seperti amoxiclav, ya, amoxicillin clavulanate, ya. Kemudian
diberikan IV antibiotik ya yang dapat yang dapat mencakup atau dapat membunuh dari Pseudomonas aeruginosa ya. Kemudian setelah itu ingat, untuk pemberian antibiotik di rumah sakit itu disarankan sebelum diberikan antibiotik harus diambil dulu sampel untuk kultur ya. Diambil sampel untuk kultur dulu sebelum pemberian antibiotik ya. Sebelum pemberian antibiotik diambil sampel untuk kultur minimal menghasilkan pengecetan gram sehingga pemberian antibiotik empiris berdasarkan itu. Kemudian sambil menunggu hasil kultur dan uji sensitivitasnya setelah keluar, maka pemberian antibiotik menyesuaikan dengan antibiotik hasil dari uji sensitivitas. Dan hal ini sudah kita bahas di pertemuan awal ya. Jadi setelah keluar jenis pemeriksaannya ya, disesuaikan antibiotiknya. Ya. Ini untuk penjelasan dari antibiotik terapi untuk kronik bronkitis, complicated kronik bronkitis yang rawat inap ya. Nah, biasanya rawat inap digunakan untuk intravena, kemudian setelah pasien membaik baru disarankan untuk menekan risiko yang tidak diinginkan. Nah, kita lihat untuk fluoroquinolonnya sini digunakan norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, dan levofloxacin. Nah, di sini kita lihat untuk norfloxacin ya, itu dia lebih ke Enterobacter ya, dapat menyerang Enterobacter. Dan ciprofloxacin selain Enterobacter dia juga uh, bisa untuk bakteri atipikal, kemudian Pseudomonas ya. Kemudian yang moxi dan levo itu Enterobacteria, atipikal, dan Streptococcus ya. Kemudian untuk yang dimaksud dengan Pseudomonas aeruginosa coverage ya, atau antibiotik yang dapat mengcover untuk infeksi yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, yaitu first choice-nya adalah amikacin, levofloxacin, meropenem, dan doripenem, sedangkan secondary choice-nya adalah cefoperazone dan cefepime ya. Nah, harus diperhatikan di sini amikacin dapat menjadi first choice tapi berpotensi tinggi menyebabkan resistensi. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita membahas mengenai pneumonia. Pneumonia juga ada dua jenis ya. Pneumonia komunitas ya, dengan pneumonia hospital. Nah, berbeda dengan bronkitis tadi ya, atau peradangan pada bronkus ya. Untuk pneumonia ya, inflamasi pada paru khususnya di sini adalah alveoli ya, alveoli di mana adanya konsolidasi ya, konsolidasi dan eksudasi ya. Nah, bisa disebabkan oleh bakteri, virus, fungi, atau protozoa. Kemudian yang paling umum adalah bakterial pneumonia ya, yang biasa disebut adalah pneumococcal pneumonia. Nah, untuk penyebab dari pneumonia sendiri ya, kita lihat bisa jadi dari respiratory patogen ya, yang tadi kita diskusikan di awal slide ya, masuk ke dalam bagian bawah atau saluran pernafasan bagian bawah, bisa dari
inhalasi langsung, ya. Bisa dari aspirasi, dari orofagial, dari atas, ya. Atau bisa jadi dari eh, penyebaran dari infeksi saluran yang lain, ya. Yang paling dekat misalnya di gastrointestinal, ya, bisa jadi dari situ juga. Nah, kita lihat untuk eh, pneumonia ini, ya. Tadi ada eh, community, ya, community, kemudian ada hospital, ya. Sini ada jenis hospital pneumonia juga, yaitu ventilator untuk pasien-pasien yang mendapatkan ventilator, ya. Biasa disebut ventilator associated pneumonia atau VAP. Nah, kemudian untuk community, ya, di mana pneumonia ini didapatkan di luar dari rumah sakit itu kurang dari 48 jam, ya, setelah masuk dari rumah sakit, ya. Jadi pneumonia ini muncul kurang dari 48 jam. Jadi 2 hari dari rumah sakit, kemudian hari kedua dia muncul gejala pneumonia, maka dikatakan dia pneumonia komunitas. Tetapi kalau pneumonia muncul setelah 2 hari, ya, dikatakan dia hospital. Nah, kalau ventilator setelah 48 jam atau 2 hari setelah intubasi, ya, intubasi endotrakeal. Nah, di mana risk faktor, ya, risk faktor dari pneumonia ini itu usia, ya, usianya di atas 65, kemudian pasien yang diabetes, kemudian pasien asplenia atau yang sudah pengangkatan spleen, ya, kemudian eh, punya penyakit kardiovaskular, ya, punya penyakit paru-paru, punya penyakit ginjal, ya, atau penyakit hati. Kemudian perokok atau, ya, dan atau peminum, ya, minuman keras. Nah, kemudian untuk hospital acute pneumonia, ya, biasanya dari aspirasi, ya, aspirasi bisa dari pasien COPD, ya, atau acute respiratory distress syndrome, atau pasien yang koma di mana refleks batuk sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi lagi. Kemudian untuk pasien yang mendapatkan obat-obat untuk menurunkan asam lambung seperti antacid atau H2 antagonis atau PPI itu juga berpotensi mengalami hospital acute pneumonia, di mana ini lebih ke Pseudomonas aeruginosa, di mana yang harusnya bakterinya mati oleh asam lambung sehingga dia bisa naik atau mengkontaminasi dari saluran pernafasan yang dimaksud, ya. Kemudian posisi berbaring, supine position, kemudian pemberian nutrisi enteral, ya, apakah dia melalui tube nasogastrik, reintubation, ya, tracheostomi, atau bisa dari eh, pasien dipindah-pindahkan, ya, perpindahan pasien, cedera kepala, kemudian intracranial pressure, ya, kemudian usia di atas 60 tahun, kemudian untuk yang multi drug resistant, ya, jika digunakan antibiotik secara intravena antara 90 hari, ya, dalam dalam range 90 hari tersebut, ya. Kemudian ventilator assisted pneumonia sama dengan hospital acquired, ya. Kemudian resiko multidrug resistant jika terjadi penambahan septic shock, ya, shock sepsis, ya. Kemudian acute respiratory distress syndrome, kemudian eh, 5 hari, ya, 5 hari hospitalization dengan penggunaan ventilator. Nah,
Untuk pneumonia ini, ya, kita lihat gejala dan tandanya, ya, ada demam, ya, ada menggigil, ada dyspnea atau susah bernafas, kemudian produktif cough atau batuk produktif, ya, di mana warnanya itu seperti warna karat, ya, warna karat atau biasa dinamakan hemoptisis, ya, di mana ada darah, ya, yang membuat dia berwarna seperti karat itu karena adanya darah di situ. Nah, kemudian eh, nyeri dada di bagian tengah, ya, di bagian pleuritik. Ya, silahkan dicari pleuritik itu di bagian mana. Nah, kemudian untuk eksaminasi fisiknya itu ada takipnea, kemudian takikardi, ya, kemudian bunyi dullness, ya, kemudian eh, mana lagi tidak tidak terdapat atau hilangnya suara eh, bernafas pada area yang terinfeksi atau terpengaruh, ya. Kemudian ada inspiratory crackles, ya, bunyinya kayak eh, rambut kalau kita gesek-gesek seperti itu. Jadi pemeriksaannya ini biasanya menggunakan stetoskop. Nah, kemudian eh, chest radiografnya menunjukkan adanya eh, apa namanya, ya, adanya cairan atau juga perpadatan pada bagian eh, alveolus. Kemudian kita lihat di tes laboratorium terjadi leukositosis, ya, di mana leukositnya meningkat, di mana leukosit, ya, kita lihat lagi, silahkan pelajari lagi mengenai mata kuliah sistem imun untuk pembagian leukosit, di mana untuk leukositosisnya ini lebih dominan oleh polymorphonuclear cell, ya, ya, atau sel-sel neutrofil, di mana untuk memastikan bahwa dia infeksi bakteri, salah satunya adalah terjadi left shift neutrofil, di mana lebih banyak neutrofil yang muda atau kalau hasil pemeriksaan lab biasa kita lihat eh, neutrofil band, ya, neutrofil band itu meningkat, ya, sangat meningkat sehingga dapat spesifik menjadi infeksi bakteri. Nah, kemudian yang lain adalah eh, saturasi oksigen yang rendah, ya, bisa menggunakan oximetry atau bisa pemeriksaan arterial blood gas. Nah, kemudian tujuan pengobatannya apa? Yaitu, ya, karena pneumonia ini disebabkan oleh mikroorganisme, maka eh, tujuan utamanya adalah kita menghilangkan atau mengeliminasi organisme penyebab, ya. Bagaimana caranya? Kita memilih antibiotik yang tepat, ya. Kemudian tujuan pengobatan atau tujuan terapi eh, sekunder, ya. Nah, kita meminimasi, ya, adanya efek-efek yang tidak diinginkan yaitu toksisitas, ya, dari obat, kemudian infeksi sekunder, ya, misalnya infeksi Clostridioides difficile, ya, karena penggunaan antibiotik yang spektrum luas, ya, ataupun bisa menyebabkan resistensi dari antibiotik tersebut. Selain itu, kita juga meminimalkan biaya, ya, sehingga jika pasien sudah mulai membaik, maka salah satu cara untuk meminimalisir biaya adalah kita sarankan penggantian
ke oral, ya, untuk antibiotik oral. Nah, eh, untuk pemberian antibiotik pada pneumonia seringkali dilakukan dulu secara empiris, ya, karena untuk hasil definitif atau hasil pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas dibutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk memperoleh hasilnya. Di samping itu, pasien juga segera butuh untuk ditangani agar dapat sembuh dengan cepat. Nah, kita lihat di sini beberapa prinsip dari pemilihan antimikroba secara empiris. Ya, yang pertama, kita mengambil sampel, ya, untuk mikroorganisme, ya. Kemudian untuk dilakukan screening minimal pengecatan gram. Setelah pengecatan gramnya keluar, maka kita memilih antibiotik yang spektrumnya luas, ya. Artinya dapat membunuh sesuai hasil gram yang didapatkan tersebut. Jadi eh, tidak memungkinkan untuk hasil apalagi yang diambil adalah sputum, maka karena dia melewati saluran pernafasan bagian atas, maka eh, bisa jadi bisa jadi mikroorganisme yang berada di saluran pernafasan atas juga ikut terambil pada pengambilan sputum tersebut, sehingga harus sangat hati-hati atau sangat teliti untuk itu. Nah, jika dalam pemeriksaan pengecatan gram itu dapat dilihat adanya bakteri yang apa namanya, yang mayoritas, ya, atau yang menonjol, maka itu dicurigai sebagai bakteri penyebab, ya. Tetapi kalau tidak ada yang hasil yang dominan, artinya perlu dilakukan pengambilan ulang atau apa namanya, pengambilan ulang sehingga bisa didapatkan betul-betul bakteri penyebab dari pneumonia tersebut. Ya. Nah, jadi pemberian antibiotik empiris itu sudah dapat dilakukan ketika hasil pengecatan gram keluar, ya. Nah, setelah hasil kultur dan hasil uji sensitivitasnya keluar, itu kita memilih antimikroba yang memiliki spektrum yang paling mendekati, ya. Disempitkan lagi atau istilahnya adalah deeskalasi, ya. Kemudian jika pasien mengalami peningkatan, biasanya sekitar 3 hari, ya, itu kita mempertimbangkan untuk penggantian atau substitusi ke antimikroba oral yang memiliki efektivitas untuk membunuh bakteri yang eh, dianggap menjadi penyebab pneumonia tersebut. Nah, untuk pemberian antimikroba empiris, ya, pada pasien dewasa, sini kita bagi berdasarkan beberapa jenis pasien. Yang pertama adalah pasien rawat jalan. Ya. Sebelum kita lanjut, di sini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada banyak mikroorganisme, ada banyak bakteri, ya, kemudian ada banyak antibiotik yang digunakan pada materi kali ini, sehingga eh, mahasiswa harus dapat membuat catatan tersendiri untuk dapat lebih memahami peran dari antibiotik terhadap bakteri-bakteri yang eh, dapat dibunuh atau dapat dihambat. Nah, pada pasien rawat jalan, ya, tidak ada, kita lihat ada 2 kategori. Tidak ada comorbidity, ya. Yang pertama tidak ada comorbidity dan tidak menggunakan antimikroba, ya. Tidak ada penggunaan antimikroba eh, di dalam 3 bulan ke belakang, ya. Jadi dengan patogen yang umumnya adalah Streptococcus pneumonia, Mycobacterium pneumonia, kemudian
H influenza, ya, Chlamydia pneumonia, eh, dan M. catarrhalis. Nah, mohon maaf, saya juga lagi pilek, ya. Kemudian untuk terapi empirisnya bisa menggunakan makrolida, ya, makrolida yang digunakan eritromisin, klaritromisin, asitromisin, atau dapat menggunakan doxycycline. Ya. Jadi kita pilih yang pertama ya, pakai eritromisin, klaritromisin, atau asitromisin, atau kalau tidak kita dapat menggunakan doxycycline. Kemudian jika ada komorbiditas, ya, atau pasien menggunakan obat-obat imunosupresan, ya, atau pasien menggunakan antimikroba dalam 3 bulan terakhir, maka dapat dikatakan atau dapat diduga bahwa penyebabnya adalah Streptococcus pneumonia, ya, termasuk yang sudah resisten, ya, dan yang patogen yang lain, sehingga obatnya dapat ditingkatkan, ya. Ya. Jadi dapat menggunakan fluoroquinolone yang dapat mengcover anti pneumokokal, ya, pneumococcus. Bisa menggunakan levofloxacin atau moxifloxacin. Atau bisa pakai kombinasi dari amoxicillin dan clavulanat, atau plus, ya, sorry. Jadi bisa menggunakan levofloxacin, misalnya kita ambil levofloxacin, ya, plus dengan makrolida, ya, atau plus dengan doxycycline. Jadi cara bacanya seperti ini, ya. Atau bisa co-amoxiclav plus dengan makrolida, ya, atau co-amoxiclav plus dengan doxycycline. Nah, kemudian untuk pasien rawat inap itu terbagi atas beberapa. Ini yang dirawat inap biasa atau non ICU, kemudian ada yang ICU, kemudian ada yang ICU terbagi atas beberapa lagi. Jika MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus itu ada potensi ke sana. Kemudian jika Pseudomonas aeruginosa, ya, kemudian jika influenza suspected. Nah, untuk non ICU, ya, non ICU mirip, ya, mirip dengan yang tadi penyebabnya. Jadi obatnya mirip-mirip juga, ya, mirip-mirip juga dengan yang tadi, ya. Kemudian untuk yang ICU di sini ada tambahan, ya, tambahan gram negatif basili. Jadi bisa menggunakan, biasanya di ICU sudah langsung intravena, ya, bisa ceftriaxone, cefotaxime, atau ampicillin plus, ya, dikombinasikan dengan asitromisin atau dikombinasikan dengan fluoroquinolone yang anti pneumokokal, ya. Kemudian jika ada MRSA atau suspek MRSA, maka kita tambahkan yang di atas ini dengan vancomycin atau linezolid, ya. Nah, kemudian jika Pseudomonas aeruginosa, maka obatnya seperti ini, ya. Bisa pakai piperacillin kombinasi tazobactam, kemudian pakai cefepime, meropenem, imipenem, plus dengan bisa ciprofloxacin atau levofloxacin atau aminoglucosida plus dengan asitromisin atau aminoglucosida plus dengan moxifloxacin. Nah, jika penyebabnya adalah virus influenza, ya, bukan common cold, ya, bukan batuk pilek, tapi virus influenza, maka digunakan oseltamivir atau peramivir secara intravena jika pasien tidak bisa oral. Nah, sebelum kami lanjutkan, diingatkan kembali untuk melihat patogen-patogen, ya, kemudian melihat obat-obat yang digunakan, ya, karena nanti akan ada catatan yang dibuat oleh mahasiswa setelah nonton video ini. Nah, kemudian untuk
hospital acquired pneumonia, tadi kita cerita tentang komunitas ya, atau didapatkan di masyarakat. Sekarang pneumonia yang didapatkan di rumah sakit, ya, hospital acquired pneumonia. Nah, jika ada beberapa kategori low mortality, jadi risiko mortalitas atau risiko kematian yang rendah, kemudian tidak ada multi drug resistant, ya, risk factor, kemudian eh, lokal MRSA pada rumah sakit tersebut kurang dari 20%, maka usual patogennya seperti ini, ya. Nah, ini MSSA ini methicillin sensitif, lawan dari MRSA, methicillin resistant. Jadi saya mungkin belum ceritakan bahwa methicillin ini suatu antibiotik yang digunakan dalam uji kultur, ya, uji kultur atau uji sensitivitas, ya, tidak digunakan pada pasien tapi digunakan untuk pengujian sensitivitas, di mana kalau dia eh, hasilnya Staphylococcus aureus dan dia resisten, maka bakteri tersebut masuk kategori MRSA dan pengobatannya berbeda dengan yang sensitif. Ya. Nah, dapat kita lihat di sini untuk yang tidak ada prevalensi atau prevalensi MRSA-nya kurang dari 20, gunakan piperacillin tazobactam, ya, kombinasi, kemudian cefepime, levofloxacin, imipenem, atau meropenem. Tetapi untuk yang resiko MRSA-nya besar, maka digunakan plus dengan vancomycin atau linezolid, ya, linezolid. Nah, kemudian jika pasien memiliki mortalitas risiko mortalitas yang tinggi atau ada risiko multidrug resisten, ya, maka diberikan antibiotik yang dapat mengcover Pseudomonas aeruginosa. Diberikan 2 antibiotik yang dapat mengcover Pseudomonas aeruginosa, ya, dengan yang di bawah ini, yang ini, ya. Tetapi aturannya adalah tidak boleh diberikan yang kelasnya sama, ya. Misalnya levofloxacin tidak boleh dikombinasikan dengan ciprofloxacin, ya, karena eh, sama-sama golongan fluoroquinolone, ya. Nah, begitupun dengan imipenem dan meropenem tidak boleh dikombinasikan. Nah, jadi kalau mau kombinasikan bisa levofloxacin plus meropenem, ya, tambah plus, ya, jadi dapat 3 obat plus vancomycin atau linezolid. Untuk lihat risiko kematian, ya, dapat dilihat di keterangan di bawah ini. Nah, bagaimana dengan pasien anak-anak? Ya, itu agak berbeda pengobatannya, ya, dengan orang dewasa, karena yang pertama adalah pertimbangan efek samping dari beberapa obat antibiotik itu ada yang kontraindikasi dengan pasien pediatri, ya, atau pasien anak, dan juga penyebab dari pneumonia-nya itu berbeda dengan orang dewasa, ya. Karena flora normal dari anak berbeda dengan eh, salah satu faktornya berbeda dengan orang dewasa. Nah, untuk kurang dari 1 bulan, ya, itu dapat diberikan ampicillin sulbactam, ya, cephalosporin, dan dapat diberikan carbapenem, ya, dan jika dicurigai adanya RSV, ya, dapat diberikan ribavirin. Ya, RSV adalah respiratory syncytial virus. Nah, kemudian untuk umur 1 sampai 3 itu dapat diberikan golongan makrolida, ya, atau golongan yang biasa disebut azalit, ya. Kemudian cotrimoxazole, ya, bisa dikasihkan penisilin semisintetik, bisa nafsilin atau oxacillin, ya, atau dapat juga digunakan cephalosporin yang generasi kedua, ya, yaitu cefuroxim dan cefprozil, ya, tapi di Indonesia adanya cefuroxim. Untuk
anak usia preschool, ya, itu biasanya karena viral, ya, karena virus, ya. Ini coronavirus, ya, rhinovirus yang biasa penyebab common cold atau batuk pilek, ya, influenza A, B, para influenza, adenovirus, ya, itu tidak diberikan antimikroba. Kemudian untuk anak yang sehat-sehat saja, maksudnya tidak ada penyakit bawaan, kemudian juga dia imunisasi full, ya. Nah, penyebabnya bisa Streptococcus pneumonia, kemudian Mycobacterium pneumonia atau tipikal lain, ya, bisa diberikan amoxicillin, ya. Kemudian cephalosporin bisa generasi 3 atau generasi 2. Kemudian dapat diberikan makrolida atau fluoroquinolone. Kemudian di sini previously healthy fully immunized called age. Jadi ini preschool, ini usia sekolah, ya. Mirip-mirip obatnya dengan ini, tapi sudah bisa diberikan tetrasiklin, ya. Kalau di bawah ini belum boleh diberikan tetrasiklin karena efek samping yang bahaya dari tetrasiklin untuk anak utamanya di bawah usia sekolah. Nah, untuk pasien anak yang rawat inap, ya, untuk yang imunisasi full, ya, bisa diberikan ampicillin, penisilin G, cephalosporin generasi ketiga, beta-lactam tambah vancomycin, ya, beta-lactam tambah makrolida atau beta-lactam tambah fluoroquinolone atau beta-lactam tambah doxycycline, ya, tergantung penyebabnya. Nah, kemudian jika ada kecurigaan, ya, penisilin resisten, maka dapat digunakan cephalosporin golongan ketiga. Jika ada MRSA, maka ditambahkan cephalosporin generasi ketiga ini dengan vancomycin atau clindamycin. Kemudian jika atipikal, ya, bisa dengan menggunakan makrolida tambah beta-lactam atau doxycycline atau. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana jika hasil kultur dan uji sensitivitasnya sudah keluar, ya. Nah, jika Streptococcus pneumonia yang didapatkan, kemudian penicillin susceptible, ya, yaitu MIC-nya kurang dari 2 mg per liter, maka dapat menggunakan antibiotik yang golongan rendah, ya, ampicillin, amoxicillin, atau dapat menggunakan penicillin G, atau dapat menggunakan alternatif ini jika pasien kontraindikasi pada obat-obat yang utama, maka digunakan obat alternatif, ya, ceftriaxone, cefotaxime, macrolide, dan sebagainya. Jika hasilnya penicillin resisten, ya, Streptococcus pneumonia dengan MIC-nya lebih besar sama dengan 2 mg per liter, di atas 2 mg per liter, maka gunakan generasi ketiga cephalosporin, ceftriaxone, cefotaxime, atau menggunakan fluoroquinolone, levofloxacin atau moxifloxacin, ya. Atau kalau kontraindikasi dapat menggunakan amoxicillin tapi dosisnya dosis tinggi 3 gram per hari, atau linezolid dapat menggunakan clindamycin ataupun vancomycin. Kemudian jika high influenza yang terdeteksi, kemudian high influenza tidak memproduksi beta-lactam, ya, dapat menggunakan ampicillin secara IV ataupun juga amoxicillin oral dengan alternatif fluoroquinolone, doxycycline, azithromycin, dan clarithromycin. Jika high influenzanya itu memproduksi beta-lactam, maka digunakan
cefalosporin generasi ketiga, atau dikasih ampicillin sulbactam, ya, atau amoxicillin dan clavulanat, ya, asam clavulanat. Kemudian dapat digunakan alternatifnya fluoroquinolone, doxycycline, azitromisin, dan clarithromycin. Kemudian jika didapatkan mycoplasma, ya, pneumonia, itu dapat menggunakan macrolide atau doxycycline dengan alternatifnya fluoroquinolone. Jika yang didapatkan adalah Chlamydophila pneumonia, dapat menggunakan macrolide atau doxycycline dengan alternatif fluoroquinolone. Jika didapatkan Legionella pneumophila, itu dapat menggunakan fluoroquinolone atau azitromisin, ya, atau alternatifnya doxycycline. Untuk methicillin sensitif Staphylococcus aureus, ya, Staphylococcus aureus bisa menggunakan cefazolin, ya, atau dapat menggunakan penisilin yang anti Staphylococcus, ya. Dapat menggunakan alternatif clindamycin maupun vancomycin. Jika yang MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, menggunakan vancomycin atau linezolid, ya. Dengan alternatifnya bisa menggunakan clindamycin ataupun cotrimoxazole. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk Pseudomonas aeruginosa, itu diberikan anti pseudomonal beta lactam, ya, bisa menggunakan piperacillin tazobactam, cefepime, ceftazidime, meropenem, atau imipenem kombinasi silastatin, doripenem, ataupun astronam, ya. Jadi kita didasarkan oleh hasil uji sensitivitasnya, ya. Dapat menambahkan aminoglikosida, ya, jika pasien mengalami shock sepsis, ya, atau punya resiko kematian yang tinggi, mortalitas yang tinggi. Kombinasinya bisa menggunakan colistin intravena atau polymyxin B plus dengan colistin inhalasi. Kemudian jika Acinetobacter, ya, spesies SP, itu dapat menggunakan carbapenem atau ampicillin sulbactam, ya, bergantung dari hasil uji sensitivitasnya, ya. Kemudian jika didapatkan gram negatif basil yang memproduksi beta laktamase, ya, dapat menggunakan carbapenem. Kemudian yang resisten dengan carbapenem bisa dengan new beta lactam kombinasi dengan beta lactamase inhibitor, ya, meropenem farbobactam, kemudian ceftazidime avibactam, ya, plus dengan inhalasi. Nah, adik-adik sekalian, untuk selanjutnya kita lakukan monitoring, ya, setelah pemberian antibiotik. Setelah kita berikan antibiotik, menyarankan pemberian antibiotik kepada dokter, kemudian kita lakukan monitoring untuk melihat efektivitas maupun efek samping dari obat yang diberikan. Nah, untuk melihat efektivitas antimikroba itu dalam 48 atau 72 jam, ya. Apa yang kita lihat, tanda dan gejala berkurang. Jika tanda dan gejala berkurang dalam 48 sampai 72 jam atau 3 hari, maka kita asumsikan bahwa pemberian antimikrobanya sudah sesuai atau antimikrobanya bekerja atau antibiotiknya bekerja. Nah, di mana kalau dalam 3 hari tidak ada perbaikan, maka kita akan menghubungi dokter untuk melakukan evaluasi ulang atau kaji ulang tentang penggunaan antimikrobanya atau penyebab infeksinya, ya. Istilah dari rumah sakitnya adalah automatic stop order. Automatic stop order, ya. Nah, ini dalam 3 hari pemberian antibiotik. Jika tidak ada perubahan, maka disarankan untuk dihentikan atau dikaji ulang dulu. Tapi jika ada perubahan, maka bisa disarankan untuk diteruskan. Untuk resolusi dari pneumonia ini, ya, biasanya 5 sampai 7 hari dan tidak ada yang atau umumnya
di bawah 10 hari. Ya. Nah, kapan kita berhenti menggunakan antibiotik? Jika pasien sudah tidak demam lagi, ya, selama 2 hari atau 3 hari. Nah, kemudian bagaimana jika ada hasil uji kultur dan sensitivitas keluar sedangkan pasien masih mendapatkan antibiotik, biasanya hari ketiga sampai hari kelima, maka kita lakukan deeskalasi. Kita lakukan deeskalasi atau istilah lainnya adalah tailoring, ya, tailoring. Beberapa pustaka menggunakan ini. Kita turunkan pelan-pelan, ya. Kita deeskalasi ke antibiotik yang spektrum sempit berdasarkan hasil pemeriksaan uji sensitivitas. Kemudian penggantian IV ke oral, ya, khususnya untuk community acquired pneumonia itu kurang lebih hari ketiga jika pasien secara hemodinamik stabil, kemudian kondisi klinik baik, fungsi gastrointestinalnya normal, dan pasien bisa intake oral. Ya. Jika tanda dan gejalanya sudah membaik, maka kita dapat mengganti antibiotik intravena ke antibiotik oral yang memiliki spektrum yang sama. Nah, di sini karena tadi kita banyak bercerita atau banyak mendengarkan mengenai mikroorganisme, mengenai antibiotik, maka untuk lebih menanamkan, untuk lebih apa namanya, lebih tertanam, tersimpan pelajarannya, maka lihat antibiotik yang digunakan, ya, bisa ulang videonya dari awal, mohon maaf, ya. Kemudian data semua antibiotik yang disebutkan atau yang dituliskan dalam pemaparan, kemudian lihat golongannya, ya, dia golongan apa, kemudian dia dari generasi berapa kalau dia memang punya generasi. Kemudian target mekanisme kerjanya, ya, berdasarkan yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait mekanisme kerja, apakah dia penghambat dinding sel, sintesis dinding sel, ataukah dia penghambat sintesis protein, atau dia penghambat apa. Kemudian dia masuk kategori apa di aware, ya. Ini adalah kategori baru untuk yang dibuat oleh WHO untuk melihat antibiotik mana yang harusnya duluan digunakan, ya. Apakah dia masuk kategori akses, apakah dia watch atau reserve. Kemudian lihat indikasinya berdasarkan FDA. Ini bisa menggunakan Medscape, bisa, ya. Kemudian lihat spektrumnya, ya. Apakah dia spektrum sempit? Kalau sempit dia gram apa saja. Kalau dia spektrum luas, dia luasnya lebih ke gram negatif atau apa. Kemudian apakah dia bersifat bakteriostatik atau bakterisid? Apakah dia concentration dependent atau time dependent? Ya. Kalau dia concentration dependent, berapa dosisnya atau berapa kadar dalam darahnya baru dikatakan dia concentration dependent. Kemudian parameter farmakokinetiknya, ya, utamanya untuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya, misalnya availabilitas oralnya berapa persen. Kalau dia oral. Kemudian tes tengahnya berapa jam, ya, supaya kita mengetahui apakah dia durasinya panjang atau pendek, ya. Kemudian eliminasinya lebih banyak di hati atau ginjal atau malah dua-dua, ya, keduanya. Kemudian karena kita berbicara tentang lower respiratory tract infection, maka penetrasi obat tersebut ke paru-paru bagaimana, apakah dia rendah atau tinggi. Kemudian untuk dosisnya apakah ada penyesuaian untuk pasien khusus, misalnya untuk anak-anak, apakah ada diperhatikan.
Untuk orang tua bagaimana? Untuk orang yang memiliki gangguan ginjal bagaimana? Orang yang memiliki gangguan hati bagaimana untuk dosisnya? Kemudian efek samping ya, adverse reaction yang umum ya, yang kita lihat yang umum. Biasanya yang umum itu di atas dari 10% ya, kejadiannya. Ya, atau bisa 1 sampai 10% atau dapat kalian bikinkan bagan seperti ini. Nah, itu untuk antibiotiknya. Kemudian untuk mikroorganismenya, silakan catat mikroorganisme apa saja tadi yang muncul pada penjelasan, kemudian tulis jenisnya, apakah dia bakteri, ya, apakah dia virus, ya, apakah dia jamur dan lain-lain. Kemudian secara morfologi bentuknya bagaimana, ya? Apakah dia batang, apakah kokus, diplococcus dan sebagainya. Kemudian gram, ya, kalau dia bakteri apakah dia gram negatif, gram positif atau malah atipikal, ya. Kemudian lokasi normalnya ada di mana, ya? Apakah di saluran pernafasan? Kalau saluran pernafasan ada di mana, ya? Di orofaring atau nasofaring, ataukah di gastrointestinal, ataukah malah di kulit dan sebagainya. Kemudian jenis LRTI yang dapat disebabkan, ya tadi kita membahas mengenai bronkitis, ya dengan pneumonia. Ya. Sebenarnya masih ada lagi untuk uh, tuberkulosis, tapi nanti akan menjadi pelajaran tersendiri. Dan selain itu, 3 antibiotik yang dapat membunuh atau menghambatnya, ya berdasarkan dari mikroorganismenya. Ya. Nah, dari itu nanti akan didiskusikan dengan teman-temannya terkait temuannya sehingga bisa menambah untuk pengetahuan dari adik-adik mahasiswa sekalian. Mohon maaf videonya kepanjangan ya. Semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.